Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bapak Ibu jamaah pengajian Ikatan Persaudaraan Haji dan Umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua? Dari tadi saya perhatikan dah ada yang mengantuk-mengantuk, ada yang ini nampaknya tidak bisa lama-lama ceramahnya. Saya tanya tadi sama Pak Haji, berapa lama ceramah kita? 1 jam. Lama tuh enggak, saya bilang. Agak setengah jam gimana kira-kira? Ya agak lebih sedikit lah. Atau sejam kurang sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua dan Penguruskan Lubuk Jantan, yang kami hormati Ketua dan anggota BPRN Lubuk Jantan, yang kami hormati pengurus DKM Masjid Raya Lubuk Jantan yang saat ini telah menerima kita untuk hadir di masjid ini. Biar acara kita lancar, mudah-mudahan pengurus selalu Allah berikan kesehatan, keberkahan dan amal jariah, amin. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati jamaah Haji dan Umroh Lintau Buo 9 Koto, dan yang terkhusus kepada calon jamaah haji. Kenapa disebut calon jamaah haji? Kadang-kadang ada orang udah berangkat balik lagi. Ada yang begitu. Makanya nanti kita bahas, ternyata amalan haji dan amalan umroh bukan persoalan mampu tidak mampu, bukan persoalan punya duit tidak punya duit, bukan persoalan punya ruko banyak, bukan. Persoalannya Allah panggil atau tidak. Mudah-mudahan calon jamaah haji kita ini Allah panggil ke Makkah Al-Mukarramah, amin. Tapi kalau yang dipanggil satu lagi itu gak lain ceritanya. Panggil yang satu lagi ini panggil ke rahmat, ya, kembali ke rahmat Allah, rahmatullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kepada kita Bapak Ibu nikmat banyak. Dalam hadis Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal hilang. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Hidup sebelum mati. Bapak Ibu hidup apa mati? Hidup. Kapan rencana? Belum tahu lagi. Dia tanggal lahir dapat, tanggal lahir ada. Bapak Ibu tahu tanggal lahir masih ingat? Bulan, tahun lahir masih ingat? Tanggal, bulan, tahun mati udah dapat? Belum. Dia ada tuh nanti. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, Pak Haji, yang Ibu Ajah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Nabi tadi, hidup sebelum mati. Yang kedua, sihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Yang sakit hati ada? Alhamdulillah. Kalau sakit tak bisa hadir di masjid ini. Makanya mumpung sehat banyak beribadah. Dalam hadis Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan." Kalau ada seseorang dia sakit, kalau ada seseorang dia musafir, lalu dia tinggalkan ibadah yang rutin dilakukan waktu sehat, waktu dia mukim, maka pahala tetap dapat meskipun tidak dia lakukan. Maka Bapak Ibu, kalau kita rajin ke masjid berjamaah, dikali lipat gandakan 25 atau 27, ada 2 hadis dalam hadis Nabi. Lalu tiba-tiba kita sakit 5 hari, tidak ke masjid,
Salatnya di kamar, di tempat tidur, tergeletak. Pahala sebagaimana ke masjid. Karena ketika sehat, dia rutin ke masjid. Tapi kalau orang dia pas sehat tidak pernah pengajian, pas sehat tidak pernah datang ke masjid, pas sehat tidak pernah tahajud, tidak pernah tilawah Al-Quran, maka ketika dia sakit biasa saja amalannya yang begitu ya begitu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, faraghaka qabla sughlika, lapang sebelum sibuk. Tadi banyak kita dengar ada beberapa tokoh-tokoh kita termasuk Pak Camat juga, termasuk tadi Pak anggota dewan, beliau izin, mudah-mudahan beliau selamat pergi, selamat pulang ke Jakarta karena dinas. Itu ada waktu beliau separuh cuman hadir dengan kita. Kalau yang Pak Camat tadi nggak bisa hadir karena beliau ke Lampung. Maka waktu luang itu nikmat Bapak Ibu. Waktu luang itu nikmat luar biasa. Maka ada pula yang mengatakan orang akan merasa bahagia kalau 3 hal ada sama dia Bapak Ibu. Yang pertama ada sehat, yang kedua ada waktu lapang, yang ketiga ada harta. Waktu kita kecil kita punya sehat, kita punya waktu lapang. Kalau sudah bekerja umur 30, 40, 50, kita punya harta, kita punya sehat, yang nggak ada apa? Waktu luang nggak ada. Tapi kalau sudah pensiun, sehat ada, itu yang kurang biasanya. Waktu luang ada, banyak. Harta ada, udah dikumpulkan 60 tahun, tinggal dibagi kepada ahli waris lagi nanti. Maka Bapak Ibu jamaah, waktu lapang ini penting. Bersyukur kita atas nikmat. Yang keempat, syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Bapak Ibu masih muda apa udah tua? Betul. Allah sebut dalam Quran arba'ina sanah. Kata ulama tafsir, orang kalau umurnya sudah 40 tahun lewat, itu berarti sudah tua. Kalau 40 tahun ke bawah, berarti masih muda. Saya nih kira-kira udah tua apa masih muda nih? Masih muda. Maka Bapak Ibu, waktu muda itu memang dimaksimalkan untuk belajar, untuk ibadah banyak-banyak. Alhamdulillah. Terakhir, ghinaka qabla fakrika, engkau punya harta sebelum Allah ambil harta itu nanti. Maka kalau ada kesempatan bersedekah, sedekahlah. Kalau ada kesempatan untuk beramal jariyahlah. Mudah-mudahan nanti akan mengalir setelah kita mati ke kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kehormatan bagi kami diundang ceramah di hadapan para jamaah haji dan jamaah umrah. Ini suatu kenikmatan luar biasa. Kami dari Bukit Tinggi dari jam 7:30. Habis kajian subuh, cepat-cepat pulang ke rumah, habis itu langsung ke sini. Karena rencana acara jam 9. Tapi saya biasanya udah husnuzon juga. Paling jam 9. Mesti mulai jam 10 nanti. Makanya tadi berhenti saya di depan Masjid Raya Balai Tengah, cerita-cerita sama ada jamaah di situ. Rupanya betul, dimulai jam 10, ceramah jam 11. Ini kan udah berapa jam nih menunggu Bapak Ibu. Saya takut kalau lama saya ceramah nanti, ini lama kali Ustaz nih. Sebelum kita belajar Bapak Ibu, saya mau ngajak dulu merenung hadis-hadis tentang keutamaan belajar. Nabi pertama menyebutkan, kata Rasulullah, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Siapa yang datang ke masjid lebih duluan, kemudian dalam rangka untuk mendengarkan ilmu atau menyampaikan ilmu, maka Allah akan catat baginya pahala haji sempurna. Nanti kapan-kapan bisa dibahas, ada 7 amalan atau beberapa amalan pahalanya setara dengan haji. Salah satunya adalah kita sholat sunnah apa? Isyraq, betul. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man shalla subha fi jama'atin thumma yajlisu yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma yusalli rak'atain kana lahu ka'ajri hajjah wal umrah tamatan. Rawahu Tirmizi. Kata Nabi Bapak Ibu, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid? Salat subuh berjamaah di masjid. Kenapa salat subuh? Orang kalau udah salat subuh, 4 salat lain mesti ke masjid tuh. Karena salat subuh ini induk salat dia. Kalau udah salat subuh, jangan tanya maghribnya lagi. Tapi kalau ada orang salat maghrib di masjid, tanyalah isya-nya. Hilang dia nanti. Karena dalam hadis itu salat yang paling berat 2, subuh sama isya. Kata Rasulullah SAW,
Salat Isya itu pahalanya sama dengan setengah malam tahajud. Kalau salat subuh sama dengan satu malam full tahajud. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man sholal subha fi jama'atin faka'annama qama lail kullahu. Salat subuh standarnya. Makanya kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang muslim standar level paling bawah, lihat Jumatan rame. Tapi kalau mau melihat orang betul-betul beriman, jujur, itu lihat salat subuhnya. Kata Nabi, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk, selesai salat subuh, dia duduk, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Zikir, ya Pak silakan. Zikir di situ bisa tilawah Quran, bisa istighfar, bisa solawat, bisa pengajian, kan zikir juga itu, majlis zikir. Maka Allah akan catat baginya pahala haji, umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Bayangkan Bapak Ibu. Terus kalau kayak gitu nggak usah kita haji lagi. Ngapain lagi haji? Udah ada tuh satu hari dapat satu haji, dapat satu umroh. Ternyata Bapak Ibu oleh para ulama dibedakan. Tolong bedakan antara pengganti amal dengan pengganti pahala. Pengganti amal sama pengganti pahala beda Pak. Kalau ini pengganti pahala. Tapi kalau pengganti amal nggak bisa. Oh, kalau begitu Ustaz, udah salat syuruk, enggak usah haji lagi nak. Udah selesai haji tadi subuh katanya. Ah, ini masalah ini. Kita aja nunggu haji 20 tahun. Saya mendaftar haji 2016, berangkat kalau enggak salah 2035 kalau enggak salah. Tayu tidak. Alhamdulillah, jamaah hari ini ada yang Allah takdirkan dapat berangkat tahun ini. Alhamdulillah. Yang enak kawan saya, dia di Kemenak dapat jatah menemani jamaah haji, pergi di haji, masya Allah. Dokter pun juga, kemarin ceramah jamaah haji juga saya di Agam. Ketika itu ada dokter, kata dia, saya tidak nyangka Ustaz berangkat. Padahal ibu saya itu berangkat 2020 harusnya, gara-gara corona ditunda, meninggal kemarin Januari gitu dia. Gak jadi berangkat, dia yang berangkat, tidak nyangka. Itulah Pak Dokter saya bilang, masalah haji umroh nih bukan masalah mampu tidak mampu, persoalannya panggilan. Saya Bapak Ibu rencana tahun ini mau haji. Karena kita ada link ke Saudi, ada orang Arab sana. Ustaz mau haji, hajilah kata dia. Tapi sebulan sebelum musim haji udah masuk Makkah. Karena nanti nggak bisa masuk lagi. Saya lambat-lambat juga nggak jadi berangkat. Cuman jalur beda, jalur selain Kemenak. Cuman tuh nggak banyak-banyak, 1-2 aja. Itu sama sana kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama pengganti amal dengan pengganti ibadah beda. Dalam hal ini kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, pahalanya haji umrah, ini pengganti pahala, bukan pengganti amal. Kalau pengganti amal itu sama dengan seperti kita tidak sholat zuhur karena Jumat, zuhurnya udah nggak lagi. Bagi orang yang nggak Jumatan dia sholat zuhur. Ini bagi yang ibu-ibu tentunya ya. Kalau laki-laki, saya ikut zuhur aja lah, nggak usah Jumat, haram, nggak boleh. Dosa dia. Jadi pengganti pahala, bukan pengganti amal. Nanti kalau kayak gitu juga kita pahami pengganti amal sama seperti yang hadis kata Nabi SAW, siapa yang sholat di Masjidil Haram, Allah akan lipat gandakan berapa? 100.000 kali lipat. Pergi umroh 13 hari, pulang-pulang nggak sholat lagi. Kenapa nggak sholat Pak? 5 hari Ustaz, 100.000 gitu. 5 waktu, belum yang sholat sunnahnya. Adapun sholat sunnah nih ikhtilaf para ulama. Ada yang bilang yang wajib-wajib saja. Ada pula yang bilang wajib sama sunnah juga. Terserahlah perbedaan pendapat ulama. Yang wajib aja udah 500.000 kali 5 hari 2.500.000. Pulang saya tidak sholat sampai mati, insya Allah udah duluan masuk surga pada bapak yang belum umroh kata dia. Ini tidak bisa kayak gini. Ini berarti pemahamannya salah. Namun Bapak Ibu, tetap yang wajib haji seumur hidup sekali. Tidak bisa digantikan dengan yang kayak gitu-gitu tadi. Secara pahala bisa saja. Tapi kata para ulama, tetap lebih yang orang langsung pergi haji. Karena Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, ketika orang keluar dari rumahnya, zaman dulu Bapak Ibu, kalau orang pergi haji kan pakai apa? Pakai unta, pakai kuda. Kalau kita pakai apa? Toyota, ya kan? Pakai mobil. Kata Nabi, setiap langkah tunggangannya, entah dia pakai unta, satu langkah untanya,
Itu menaikkan satu derajat, menghapuskan satu dosa. Itu kalau ban berputar itu berapa jauh tuh sampai ke Arab Saudi sana. Baling-baling pesawat tuh, itu berapa jauhnya Bapak Ibu? 10 jam perjalanan naik pesawat, 9 atau 10 jam. Besar pahalanya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia wukuf di Arafah itu Bapak Ibu, maka dosa-dosanya akan terhapus. Sebanyak butir berapapun butir debu, sebanyak itu pula dosanya dihapus. Dalam hadis sahih begitu. Itu dosanya. Kemudian kata Nabi, dalam satu hadis itu saya baca, ada 5, tapi saya catat 3. Karena yang 2 lain udah mirip sama hadis-hadis yang lain. Kemudian kata Nabi, ketika dia bertahalul, mencukur rambutnya, itu setiap yang jatuh rambutnya cahaya di hari kiamat. Ada enggak dapat dalam salat syuruk? Enggak ada itu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah izinkan kita untuk bisa pergi haji atau umroh, kalau umroh itu haji kecil itu namanya. Al-Hajjul Asghar, haji kecil. Haji yang sesungguhnya ya haji yang sekarang ini. Maka itu satu kenikmatan yang luar biasa. Orang syahadat bisa, salat bisa, bayar zakat bisa, puasa bisa, haji tidak mudah. Uangnya ada, tapi umurnya tidak ada. Ya kan? Bapak Ibu kan begitu kadang-kadang kita kan. Uangnya ada, berapa mendaftar sekarang? 25 juta masih, atau udah naik? Tapi karena keberangkatan terlampau jauh gak jadi juga. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita selalu niatkan untuk pergi haji. Berangkat tidak berangkat urusan Allah, yang penting kita niat pergi haji. Ibu-ibu yang sudah pulang, bapak-bapak yang sudah pulang haji, ada niat haji lagi enggak? Enggak. Niat.